juga Bangka. Terus? Iya. Dari Bogor nih. Bogor. Rencana mau ngapain? Rencana silaturahmi. Tahu dari sini dari siapa? Dari malaikat. Malaikat siapa? Jangan ngawur. Dari Sohib dong. Sohib ente siapa? Sohib Ustaz Arif. Hah? Ustaz Arif. Arif mana? AL. AL mana? Ini komplek AL? Komplek. Dia, selamat. Dia punya lembaga? Enggak. Terus? Kenapa dia dipanggil Ustaz? Iya. Dia ngajar ngaji nggak? Ngajar ngaji. Punya murid? Punya murid. Bisa didatengin orang yang sini nggak? Makanya diinformasiin. Informasinya gimana? Boleh usul asal tahu asal usul. Iya boleh usul asal tahu usul itu maksudnya gimana? Jadi antum datang ke sini, main masuk aja. Ini tuh pintu loh. Karena ngucapin assalamualaikum ini. Ya tak dulu, kalau sekiranya nggak dijawab ya dulu masuk. Nggak punya adab. Ente nggak punya adab. Enggak, Anda bilang assalamualaikum kan di sini. Nah, dari 3 kali tuh. Assalamualaikum. Terus? Nah, terus dulu kan? Terus masuk aja Pak, ya kan? Adab orang bertamu gimana kalau sekiranya 3 kali nggak dijawab? Nah, mau dimain di sini kan majlis. Majlis di sini. Ini tuh ruangan rumah ke dalam. Meskipun di majlis mau di rumah, kalau ada pintu kalau nggak dijawab ya jangan masuk, nggak boleh. Nggak boleh, nggak punya adab ente. Nggak ada adabnya gimana sih? Main masuk sampai pintu situ loh. Kayaknya dia tuh ucapin assalamualaikum. Ada yang jawab nggak? Ada yang jawab sini. Ya masuk. Soki, Ya. Soki, jawab salam nggak? Kamu jawab salam nggak Ki? Tanya. Soki, kamu jawab salam nggak? Jawab salam nggak tadi? Ucapin assalamualaikum nggak? Jawab salam nggak? Jawab salam. Berapa kali? Kali. Langsung masuk ke sana? Iya. Ditunjukin. Assalamualaikum tadi. Ya kan Anda bilang masuk, terus masuk ke sini. Ya kan? Anda bilang mana? Dia di situ masuk. Nah, bisa tahu nama saya dari siapa? Nama saya dari siapa? Tahu nama saya dari siapa? Dari saya. Sohibnya siapa? Arif. Nah, ente siapa tadi namanya? Abdurrahman Segar. Habib. Abdurrahman. Habib Abdurrahman Segar. Jelas nasab ente jelas. Jelas. Siapa Segap? Ada. Terus sampai ke Rasulullah nggak? Insya Allah. Nah, maksud tujuan di sini mau ngapain? Silaturahmi, ya. Terus? Anak, mukadimahnya silaturahmi. Ya. Nah, lu bilang kalau ganggu Enggak, saya nggak ngerasa keganggu. Saya baru pulang. Saya baru pulang ngajar, pulang sekolah, habis kerja. Salah. Ya. Saya baru pulang kerja, pulang sekolah gitu kan. Maksud saya tuh siapa dari siapa, orangnya siapa begitu kan yang datang ke sini tuh. Kok bisa-bisanya sampai ke sini gitu. Maksud tujuannya apa begitu. Kalau sekiranya nggak ada itu. Datangnya anak kemari satu, ya kan? Silaturahmi. Ya. Yang kedua, ini kan udah musim bulan Maulid nih. Oh ya, bulan Maulid. Oh iya. Sekarang udah akhir Safar ya. Sekarang Rebo Safar berakhir nih. Ada pernah ceramah tuh dari At-Taqwa. At-Taqwa mana tuh? Nah, AL. At-Taqwa AL. Nggak ada At-Taqwa, ada juga Al-Iman masjidnya. Al-Iman di sebelah sini. Iya. Tadi ada tanya. At-Taqwa yang SD. Itu At-Taqwa bukan kan ya? Yang mana At-Taqwa? Nggak ada. Masuk. Nggak ada At-Taqwa. Nah, dia nanti ada bilang nih. Ada bilang nih, makanya di sini ada belum ceramah nih. Iya. Berceramah dulu dah. Nah, makanya kan bilangnya main band itu promosi sebagai penceramah gitu. Kira-kira gimana? Promosiin Habib buat ceramah di sini. Waduh, di sini mau udah banyak penceramah kondang yang jelas sanad keilmuannya jelas, yang ngajinya jelas, yang mengajarkan Al-Maturidi, Asy'ariyah, ya kan? Yang banyak lah, Aqidah Sunnah wal Jamaah sudah banyak gitu. Alhamdulillah di sini anak-anak pengajian, guru-guru ngaji di sini banyak. Para ustadz, para kiai, ya sudah banyak alhamdulillah. Gitu. Jadi datang ke sini tuh mau dipromosiin, biar dikenali sama masyarakat. Gimana baiknya? Ya kalau sekiranya masyarakatnya mau mah. Cuman kan saya kan di sini tugas saya ngajar-ngaji anak-anak. Terus saya masa penceramah dipromosiin? Kan belum dikenal warga. Oh harus dikenal dulu.
sama warga. Ya, karena antum wazir Ustaz ya kan. Ya. Nah, Ustaz ini kenalin ya warga ya kan. Ini lo ada Habib ya kan, Habib di wilayah sini. Ayo kita serap bagaimana baiknya, ya kan. Iya, tapi saya nggak bisa saya. Kalau sekiranya harus promosi, karena saya masih banyak guru-guru terdahulu saya sini, pas kesempatan saya sini gitu. Jangan kurang ajar memang yang namanya Kabib itu. Wah, kita semua sudah menyaksikan ya cuplikan video bersama seorang ustadz. Infonya itu dari Jati Bening, Bekasi Kota itu. Ada seorang Kabib dan kita semua sudah mendengarkan, namanya adalah Abdurrahman As-Segaf. Aku sendiri sih main selonong boy, ya kan? Kalau istilah Jawanya itu nyak-nyakan. Wah, pinter, ngeles, terus ya begitulah salah satu cirinya Kabib itu ngeyel, pinter ngeles, kan begitu kan? Ketika ditanya sama Pak Ustadz itu ya ngeles ke sana kemari cari pembenaran gitu. Naik ke lantai 2, masuk ke aula anak ngaji, ngelongok ke ruangan kantor, buka pintu sendiri, mulai masuk aula, terus posisi di Madrasatul Huda itu enggak punya adab, enggak punya etika. Iya, apakah karena doktrin bahwa tanah Nusantara ini milik Aulia Tarim sehingga seenak semaunya sendiri? Mungkin seperti itu, sehingga melupakan etika, adab, bagaimana bertamu ke rumah orang gitu lah. Ya, ujung-ujungnya minta belas kasihan supaya diberi panggung ceramah. Ini kan bulan Sofar dan ini Rabu terakhir di bulan Sofar. Bagi yang tahu, ini pada mengerjakan amaliyah sholat Rebu Wekasan dan gitu kan. Ya minta belas kasihan lah intinya. Terus dipromosikan agar ngisi entar di bulan Maulid. Sebentar lagi kan bulan Maulid, habis Sofar mulut kan, Robiul Awal ada itu, untuk ngisi ceramah. Ya untung ini ketemu ustadz yang tegas menurut kami. Dia mengatakan di sini sudah banyak kiai ustadz yang mumpuni, sanadnya jelas, terus ajarannya juga jelas, menumbuhkan cinta NKRI, terus mengajarkan tentang kedamaian, bagaimana membangun negeri tercinta kita, mengisi kemerdekaan. Tidak seperti para Kabib itu isinya itu ya provokasi, hasutan, single dikit ngamuk, terus provokasi umat, tebar fitnah, kan begitu kan. Dan alhamdulillah ini sebuah gambaran bagaimana perilaku mereka. Nah, orang tidak punya adab, logikanya kok minta diberi panggung, terus mau jadi apa umat ini, kan begitu kan logikanya. Jadi sesuatu yang sederhana, kurang enak bagaimana pribumi Nusantara. Akan tetapi selama ini mereka seenak semaunya sendiri kan, memperlakukan kita sok-sokan, sok kuasa, sok alim, kan gitu kan. Seakan-akan kunci surga
golongan mereka yang megang, kan begitu kan. Wah, ini seharusnya menyadarkan kita semua, saudara-saudaraku. Kalau kita hari ini bermuka manis kepada golongan mereka, ya, mau jadi apa anak cucu kita? Didoktrin, dicekoi, doktrin-doktrin khurafat halu. Ya, urat malunya itu mereka itu rata-rata ya sudah hilang. Ketika pribumi bangkit menyuarakan kebenaran, terus meminta bukti kepada para kabid Jokowi ini untuk membuktikan pengakuannya, dan mereka tidak bisa membuktikan, ya otomatis selesai kan. Nggak usah diberi panggung, nggak usah diberi mic. Wah, kalau sampai mereka diberi panggung, diberi mic, wah ini sangat berbahaya. Mereka itu selalu memainkan isu agama, selalu memainkan dirinya sebagai cucu Nabi kan gitu. Seakan-akan harus diprioritaskan tanpa memperhitungkan kapasitas keilmuan, akhlaknya, perilakunya, dan lain sebagainya. Ini sebuah gambaran untuk kita semua, untuk kita renungi betapa nistanya mereka ngemis, ya kan, minta dipromosikan, minta dikenalkan agar ngisi pengajian. Nah, ini ajaran siapa ya? Apakah Islam mengajarkan seperti ini? Seakan-akan yang maha benar adalah golongan mereka. Nah ini saudara-saudaraku yang harus kita lawan. Waktunya kita bangkit, waktunya kita bersatu untuk melawan orang-orang yang bisanya ngaku-ngaku tok, tapi bodoh dalam hal membuktikan dan menyeimbangkan pengakuannya. Selama ini mereka kan cuma pintar ngaku-ngaku saja sebagai cucu Nabi dan lain sebagainya. Akan tetapi faktanya mereka tidak bisa menyeimbangkan perilakunya, akhlaknya. Itba baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh mereka. Mudah-mudahan cuplikan video di atas ini menyadarkan kita semua, saudara-saudaraku. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.